Diponegoro. Bagian kedua, pemberontakan Janisari. Lima tahun kemudian, di Sablem Porte, Istanbul, 15 November 1808. Di dalam gedung Porte, Alemdar Mustafa Pasha sedang menemui tamunya untuk bertransaksi pembelian senjata. Jadi kita sepakat, kata Tuan Dubus. Alemdar Mustafa Pasha pun menjawab, saya juga senang dengan pembelanjaan ini, Tuan Dubus. Penggantian blunderbuss buatan Belanda dengan Carleville musket buatan Perancis. Sebagaimana banyak orang yang dulu perwira Belanda, kini memilih mengabdi dalam pasukan Kaisar Napoleon. Sebuah lirikan sulit diartikan diucapkan pada lawan bicaranya bersama kata-kata ini. Lalu Dubus pun berkata, tidak perlu dibahas, Tuan Yang Mulia. Lelaki dengan wajah bulat, dengan rambut gelap tersisir rapi itu mencoba tertawa, tetapi gagal menutupi kikuknya. Urusan sekarang, saya hanya menjual senjata. Biarlah si mungil berambisi raksasa itu menjadi takdir Tuhan untuk Eropa. Lagi pula saya, Tuan Van Gin dan Tuan Claren ini orang Flam, lebih dekat pada Perancis dalam bahasa dan budaya daripada dengan Belanda. Saya mengerti, kata Mustafa Pasha. Oh ya, Tuan Dubus, mohon bersabar untuk pembayarannya, karena Tuan Kotip akan perlu sedikit tambahan waktu untuk menyiapkan surat-surat berharga yang langsung bisa Tuan uangkan nanti setiba di Amsterdam atau Perancis. Sebenarnya saya sudah menyiapkan uang kontannya, dan selama ini saya lebih suka transaksi dengan uang tunai. Tapi permintaan Tuan, ya baiklah. Tentu Yang Mulia, saya mengerti. Maafkan, penggantian cara pembayaran yang saya sampaikan ini mendadak, sebab perubahan keadaan rute perjalanan kami menuntut keamanan yang lebih tinggi, jawab Dubus. Saya mengerti, jawab Mustafa Pasha kemudian. Setelah itu Dubus pun manggut-manggut seperti anggukan tuan rumahnya. Sang pedagang senjata terdiam dari obrolan, seolah melupakan sesuatu, sambil menatap keramik biru isnik berhias pola segi 8 dipadu dengan segi 5 rumit di dinding. Dihirupnya aroma gaharu yang harum pekat di ruangan itu. Di bawah celana putih ketat, ujung sepatu bootnya yang kusam tampak kontras dengan kilau lantai granit Italia. Hiasan jumbai-jumbai kuning di pundaknya melambai resah. Kemudian Dubus pun berkata, sebelum kami undur diri, ada hadiah kecil sebagai tanda persahabatan kita, Tuanku Perdana Menteri. Monsieur Van Gin, tolong haturkan bingkisan itu. Lelaki lebih kurus
dengan garis-garis wajah yang keras, hidung seperti paruh pendek, mata tajam berkilat, dan cambang kumis tercukur rapi itu kemudian membungkuk. Lalu ia maju menyerahkan kotak kayu ek berukir bunga lili yang distilisasi khas Prancis, fleur de lis. Dari samping Alemdar Mustafa Pasha, seorang anak muda bertarbus merah maju menerimanya, membuka kotak dan memperlihatkan isinya kepada sang majikan. Sang majikan, yaitu Alemdar Mustafa Pasha, berkata, "Duval, buatan Nantes, spesimen hanya 12,99 inci panjangnya, kaliber 55, tembakan tunggal, 2 putaran per menit. Ini edisi istimewa, sama seperti yang dipakai Yang Mulia Kaisar," kata Dubus menjelaskan. "Haruskah kita terima, Tuan Kotip?" tanya Alemdar Mustafa Pasha pada pemuda bertarbus merah yang selalu mendampinginya. "Maktub sudah tertulis," jawab sekretaris yang bertarbus merah, yang usianya sungguh terlihat baru awal belasan tahun itu, sambil tersenyum menutup kembali kotak kayu itu. Sementara dari luar terdengar derap langkah sepatu. Suara riuh, hentakannya cepat, kian mendekat. "Lindungi Sadrasam!" teriak seorang perwira Sekban I Cedit sambil menerobos pintu ruang kerja Wazir Agung Daulah Utsmaniyah, Alemdar Mustafa Pasha. Di belakangnya sebaris pasukan berseragam serwal biru bergaris merah dengan jas pendek berkancing tarbus marun segera masuk. Dengan gesit dan cekatan, mereka segera menyusun formasi bertahan. Tapi jika diamati dengan seksama, jemari sebagian besar prajurit itu gemetar, menempel di pelatuk senapan yang terarah keluar pintu. Hening beberapa waktu, masing-masing bisa mendengar dengan jelas dengusan nafasnya. Detak jarum jam terasa sangat lambat dibanding dengan debar jantung. Tak terjadi apa-apa. Suasana kembali wajar bersamaan dengan pulihnya para penghuni ruangan dari keterkejutan. Para tamu menduga pastilah ini pertunjukan latihan atau sebuah pameran untuk membuat mereka terkesan. Hanya Tuan Kotip yang mengerutkan kening sambil melirik wajah sang Wazir Agung Alemdar Mustafa Pasha. Namun mimik muka lelaki berjambang lebat yang terkesan dingin itu tidak berubah. "Sangat impresif," seru Dubus. "Tapi saya menyarankan Tuan Dubus, Tuan Van Gin, dan Tuan Claren segera meninggalkan tempat ini. Terima kasih atas semuanya." Mustafa Pasha menengok ke arah sekretarisnya yang masih sangat muda itu. "Tuan Kotip, antar tamu kita keluar melalui jalur pribadiku." Ketiga lelaki bangsa asing itu menundukkan kepala dengan tangan kanan di dada seraya memberi hormat, kemudian meraih mantel serta topi hitam berjambulnya yang ada di gantungan.
Lalu Tuan Khotib bergegas mengikutinya. Dua orang pengawal yang sedari tadi hanya menunggu di sudut ruang segera mengikuti ketiga orang itu dengan langkah yang berbaris rapi. Tuan Khotib melihat ketiga orang asing itu dengan lebih teliti. Salah satu pengawal itu terdapat bekas luka di pipinya, menggores dari sudut mata kanan hingga dekat ujung bibir. Sedang yang satu lagi memiliki tangan kiri yang tidak berkelingking. Tuan Khotib mencatat apa yang dia lihat dalam ingatannya. Begitu tamunya menghilang di ambang pintu belakang, Sang Wasir Agung berjalan dengan tangan di punggung ke arah meja kerja mahoninya. Duduk sambil membetulkan tutup kepala kehormatannya. Sosoknya yang kukuh seakan tak terusik oleh kehebohan para prajurit tadi. Tangan kirinya memegangi setumpuk kertas, sementara telunjuk kanannya memandu mata menelusuri isi lembaran yang dipegangnya. Di belakangnya, peta dunia terbentang dengan warna emas. Untuk wilayah Kesultanan Utsmani, segugus kepulauan luas nun jauh di timur ditandai dengan beberapa paku berbendera kecil. Tiba-tiba ada komandan prajurit yang datang dan berteriak, "Sadrasam!" teriak komandan itu. Dari mejanya, Sang Wasir Agung memberi isyarat dengan tangan agar dia tidak diganggu. Maka beberapa belas menit kemudian sampai komandan penjaga yang wajahnya telah berpeluh keringat dingin tak tahan lagi untuk berbicara. "Sadrasam!" serunya dengan nada khawatir yang ditekan. "Sadrasam, mohon segera tinggalkan gedung Porte. Pasukan Janisari yang kalap mulai mengepung tempat ini." Dahi Sang Wasir Agung berkerenyit sejenak, tetapi arah pandangan maupun sikap tubuhnya tidak berubah. "Berapa banyak?" tanyanya dengan datar. "1000, teriak prajurit paling depan. "Lebih," sahut yang lain. Komandan prajurit pun melapor, "Seluruh bagian kota ada dalam kendali mereka. Sultan Ahmed, Fener, Besiktas, Bioglu, Sukmel Cilar, Eyüp, bahkan Uskudar." Dan belum selesai laporan komandan prajurit ketika tiba-tiba ada bayangan mencurigakan yang berkelebat bergerak cepat melintasi taman terbuka di depan kantor Wasir Agung dalam keremangan sore. Yang satu tampaknya memakai tarbus seperti mereka, tetapi yang dua lagi mengenakan tutup kepala gaya lama yang tinggi melebar seperti trapesium terbalik dan ujungnya berjuntai ke belakang. "Janisari!" teriak seorang prajurit. "Apakah penjagaan lapis pertama dan kedua Sablem Porte sudah rontok?" tanya seorang komandan. "Semua siap tembak." "Jangan tembak!" teriak orang yang bertarbus. Mengenali suara yang terdengar berasal dari seorang remaja itu, Mustafa Pasha segera bangkit dari duduknya. Tempat duduk kayu jati Jawa dengan sandaran berukir bulan bintangnya, dan berjalan melintasi para penjaga yang masih bingung dan saling pandang. Si komandan bergegas mengejarnya. 4 orang prajurit dengan sikap mengawal keduanya
sambil membidikkan senjata. Angin permulaan musim dingin menerpa jubah sang Sadrasam yang berhias bulu-bulu. Dari pintu tampak Tetraston dikelilingi selasar keempat sisinya dengan pilar-pilar bergaya Korintia. Di tengahnya di dekat air mancur kecil bersusun tiga. Ketika orang pendatang itu berdiri, salah satu dari mereka terluka dan dipapah oleh dua orang lainnya. Pemuda bertarbus tak lain adalah Tuan Kotip yang tadi pergi mengantar para tamu. Ia segera mendekat dan membisikkan sesuatu kepada atasannya, yaitu Alemdar Mustafa Pasha. Sedangkan kedua orang yang berseragam Jenisari itu segera bertapik hormat. Keduanya berusia paruh akhir 20-an dan sama-sama berkumis lebat. Yang satu berkumis baplang, yang satu lagi berkumis dicukur segi empat, bagaikan ladang gandum yang hangus terbakar di bawah hidungnya yang berbukit. Orhan Aga, Murad Aga, kata Mustafa Pasha segera mengenali keduanya sebagai bagian dari kesatuan Beylik pengawal Sultan. Kami gagal meyakinkan para boluk Komandan Basi, orta-orta cemat, batalion-batalion garis depan Janisari menolak keras gagasan ekspedisi jihad selain ke medan Eropa, kata Orhan Aga. Mustafa Pasha mengangguk. Sultan? Tanyanya. Tampaknya bingung. Agaknya beliau dalam pengaruh kuat ibunya, Valide Sultan, jawab Orhan Aga. Tentu wanita keperancis-perancisan itu, guman Mustafa Pasha. Dan Padishah Sultan kecewa pada Anda karena Senat-i Ittifaq, kata Orhan Aga. Aku tahu, jawab Mustafa Pasha. Senat-i Ittifaq adalah perjanjian yang dibuat Mustafa Pasha dengan para pemimpin pemberontakan di Anatolia dan membuat Sultan merasa wewenangnya dikurangi. Orhan Aga berkata kembali, segeralah tinggalkan kota, Tuan. Segeralah tinggalkan kota, Tuanku. Kami sudah menyiapkan kapal di dermaga yang aman. Istri dan putra-putri Anda telah menunggu di sana. Dua orta Janisari yang setia di bawah kami akan memastikan Anda aman dan lepas dari jangkauan para pemberontak. Suara salak tembak-menembak mulai terdengar mendekat ke kawasan pusat sebelum Porte. Mustafa Pasha mengerutkan dahi ketika sebuah dentuman meriam terdengar keras dan pilar-pilar di seberang Tetraston berderak. Para Janisari pemberontak ini sungguh-sungguh hendak menghancurkan Porte. Ganti pakaian Anda agar tidak mencolok. Ayo, kita keluar, teriak Orhan. Tidak, seru Mustafa Pasha. Sadrasam, seru Orhan. Kemudian Alemdar Mustafa Pasha berbicara, aku tak akan melepaskan jubah yang dipakaikan kepadaku oleh Allah
dan bayangannya di muka bumi. Sudah berulang kali Janisari memberontak, membunuh sultan-sultan, dan menggantinya dengan orang yang mereka suka. Aku, Alemdar Mustafa Pasha, sang Bairaktar, pemegang janji Janisari sejati, tak akan membiarkan mereka mempermalukan lagi kesultanan yang dibanggakan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih ini. Dua kali dentuman terdengar dan sahut menyahut. Tembakan antara Janisari dengan Sakban Icedit terdengar hanya sepelemparan batu. Kedua perwira Janisari itu beringsut mendekat dan beberapa pengawal segera menolong mereka masuk ke ruangan. Mustafa Pasha kemudian berkata, pilihan mereka adalah kembali ke medan jihad atau bubar. Sang Sadrasam akhirnya turut berjalan ke dalam sambil terus berbicara. Sudah terlalu lama mereka lontang-lantung di ibu kota, berbuat menyimpang dan merecoki sultan beserta menteri-menterinya dalam melayani umat Nabi. Medan jihad yang Anda tawarkan begitu jauh dan menakutkan mereka, sahut Murad Aga yang disuruh duduk dan dibebat lengannya oleh Tuan Kotip. Rembesan darah dari lukanya terus menetes ke permadani tebal yang mengalasi lantai seputar meja. Orhan Aga memandangi peta di belakang kursi kerja sang Sadrasam dengan masgul. Lalu ia bergumam, "Yah, jauh sekali," gumamnya lirih. Seperti tidak mendengar, Mustafa Pasha justru sibuk menulis di sebuah buku kecil dengan pena bulu meraknya. Suara tembak-menembak yang membuat khawatir semua yang ada di ruangan itu. Setelah memandangi sejenak apa yang selesai ditulisnya, sang Sadrasam membuka laci dan mengeluarkan 2 gulungan kertas lawas. Dia melepas 2 buah cincin dari jari manis kanan dan kirinya. Sekilas terlihat bagian samping keduanya berukir Tugra, tapi agaknya masing-masing dengan nama sultan yang berbeda. Kedua cincin itu dipakai untuk mengait gulungan kertas. Setelah itu memasukkan kedua gulungan bersama buku kecil ke dalam tas kulit. Mustafa Pasha menyerahkan tas itu pada Orhan Aga. "Apa itu, tuanku?" tanya Orhan Aga. "Aku akan menyelesaikan tugasku hari ini, dan kalian orang yang paling aku percaya di antara semua Janisari. Lanjutkan seperti dalam dokumen ini," kata Mustafa Pasha. "Tapi..." Hampir bersamaan Orhan dan Murad menukas. Mustafa Pasha pun berkata, "Utang yang besar, daulah kita yang jaya pada umat Nabi di kepulauan itu harus dibayar. Harus, meski dulu Sultan Muhammad Al-Fatih tidak sengaja melakukannya. Inggris di bawah Raja Jos III dan Perancis di bawah Kaisar Napoleon yang kini menguasai Belanda akan memperebutkan kepulauan yang selama ratusan tahun memberi kemakmuran
bagi seluruh bumi. Lakukan apa yang harus kalian lakukan, sebagaimana aku akan melakukan apa yang harus aku lakukan. Mata Orhan dan Murad berkaca-kaca mendengar amanat tuannya. Tuan Khotib, pistol Duval ini untukmu. Dengan cekatan, Mustafa Pasha melempar hadiah dari pedagang senjata yang dengan gesit pula ditangkap lalu disarungkan ke pinggang oleh sang sekretaris. Maktub, seru Khotib sang sekretaris. Sebuah peluru meriam menghantam taman dan air mancur. Di Tetrastun, hamburan tanah dan runtuhan tembok terlempar masuk ke ruang kerja sang Sadrasam. Di langit-langit, lampu kristal besar berderik dan kandil-kandil bergoyang menumpahkan sebagian minyaknya. Asap putih mengepul menghalangi pandangan. Belum terlambat, tuanku, seru Orhan Aga. Diam, sang Sadrasam membetulkan letak tutup kepalanya yang berbentuk kerucut beralas segi 8 dengan pita emas lebar melintang. Tuan Khotib akan menunjukkan jalan keluar kalian yang aman menuju dermaga. Aku Sadrasam, keluh Orhan Aga. Mereka melihat bulir air mata mengalir di pipi Mustafa Pasha dan membasahi cambang lebatnya. Lalu Mustafa Pasha melanjutkan perkataannya. Aku titipkan putraku Nur Kandam dan putriku Nur Yasmin. Aku tahu aku bukan ayah yang baik. Aku banyak bersalah kepada mereka, tetapi aku sangat mencintai mereka. Wasir Agung itu memalingkan wajahnya dan segera berjalan dengan tegap ke arah pintu. Tangan kirinya memegang hulu pedang secimitarnya yang berhias jamrud. Jubah lebarnya berkibar anggun menyambut angin. Komandan, panggilnya pada si perwira Sekban Icedit. Aku tak ingin Sublim Porte rusak terlalu parah. Arahkan baku tembak ini ke kediaman pribadiku. Kita akan akhiri semua ini di sana. Orhan dan Murad Aga jelas cemas mendengar ucapan sang Sadrasam. Tetapi Tuan Khotib telah memaksa Murad bangun dari kursinya dan memapahnya sambil memberi isyarat dengan pandangan yang tajam di bawah alis bertautnya agar Orhan segera ikut pula. Kedua perwira muda itu menurut ketika Tuan Khotib menarik mereka masuk ke sebalik peta dunia yang ternyata memiliki pintu rahasia. Menyusuri remang di jalan berbatu Istanbul, di bawah lengkung-lengkung paviliun yang menjorok,
Tuan Khotib sangat cermat memilih rute, menghindari pusat kekacauan dan gerombolan-gerombolan Janisari yang ada di antara istana Topkapi, hingga barak-barak mereka di lapangan Ad-Maidani, bekas hipodromos Bizantium itu. Dari Porte mereka menuju ke arah barat laut, melewati Ebusut hingga Hobyar, dan berbelok memasuki Misir Carsisi, pasar rempah-rempah. Lorong bazar yang sempit dan ramai jual beli membuat hidung mereka tertusuk-tusuk beraneka ragam aroma: lada, safron, melati, kapulaga, kayu manis, cengkeh, pala, adas, narwastu, bawang, dan jahe. Tuan Khotib menutup lengan bajunya ke hidung, sementara Orhan Aga yang terlambat melakukan hal itu mulai bersin-bersin. Lorong penuh karung bumbu itu serasa tak habis-habis, dengan debat tawar-menawar yang memakakkan telinga. Murad Aga yang mulai berkunang-kunang matanya tak tahu entah suara bising, bau-bauan, atau warna-warni isi bazar yang membuatnya diserang sakit kepala. Rasa pusing yang tak tertahankan membuat perwira Janisari itu tanpa sengaja menabrak sebuah lapak penjual manisan, hingga buah ara, irisan badam, nanas, dan mangga yang kering lagi berbalut gula berantakan. Tuan Khotib dengan sikap berbalik sebentar meminta maaf, lalu menggenggamkan beberapa keping uang keluaran terbaru ke tangan sang pedagang yang sudah siap meluapkan amarah. Sekeluar dari bazar, gang menurun berkelok dan berundak-undakan, menjadikan langkah lelah mereka terhuyung-huyung, terantuk-antuk. Tiba di dekat Yenicami, masjid baru, mereka berlari melewati sebuah lorong lebar yang bagian atasnya sebuah madrasah Al-Quran untuk murid lelaki. Tuan Khotib memberi kesempatan kedua temannya berhenti mengatur nafas di bawah lengkung lorong sebelum menarik mereka lagi untuk berlari menuju perairan. Kelegaan itu akhirnya mereka capai di permukaan tenang ujung teluk Tanduk Emas. Di kanannya terbentang perairan sempit berwarna kelabu yang menghubungkan Laut Tengah dan Laut Hitam, yang memisahkan daratan Asia dan Eropa, yang selama 1500 tahun memantulkan bayangan kota paling jelita di dunia. Ya, Selat Bosporus, Menara Galata yang berabad lamanya menjaga Istanbul dari kapal-kapal tak dikehendaki, tampak membisu gagah di daratan seberang. Tuan Khotib tahu Janisari pasti telah menguasai daerah sekitar tempat itu,
Tetapi dia lega pilihan titik keberangkatan untuk pelarian mereka dengan perahu itu aman dan tak terduga. Tepat ketika mereka melihat tiang layar kapal dau Arab yang disiapkan di dermaga, para pedagang Mesir dekat Masjid Yeni, sebuah ledakan dahsyat membahana dari arah kediaman resmi Wazir Agung Mustafa Pasha. Di seberang taman Gulhane, jamur api raksasa menghingarkan petang yang dingin di Istanbul. Gelembung jingganya menelan senja dan menahan terang beberapa detik. Sesaat kemudian, dari menara-menara Masjid Biru dan Hagia Sophia yang bersisian di dekat tempat kejadian, suara adzan yang mengabarkan tibanya waktu berbuka terdengar lebih seperti ratapan bersautan. Sementara di dekat mereka, dari atas bukit tertinggi di daratan Rumelia, lengkingan adzan Sulaimaniyah disusul muadzin Masjid Yeni bagai jerit tangis si lemah yang kehilangan naungan. Innalillahi, maktub, seru Tuan Khotib yang menghentikan langkah lalu berbalik dan menutupkan tangan ke mukanya. Saat dia kembali memutar tubuh, seorang bocah berusia sekitar 5 tahun tampak melambai-lambaikan tangan dengan mata mengerjap-ngerjap dari jendela kapal dau Arab. Sesosok anak gadis kecil berambut hitam kepirangan juga menyembul di depan sang kakak, mungkin dari pangkuannya. Nur Kandam dan Nur Yasmin yang malang, desis Tuan Khotib dengan hati terasa teriris. Setelah menyeka air mata, dia berkata kepada dua temannya, "Tunggu aku di Kairo. Temui seorang alim di Al-Azhar bernama Haji Halil Effendi. Aku akan menyusul setelah menyelesaikan beberapa urusan," kata Tuan Khotib. "Sebentar, kau tahu kami bukan orang yang teliti. Dokumen penting di tas kulit ini sebaiknya engkau yang pegang," kata Orhan Aga. Khotib pun menjawab, "Baiklah, tapi kau perlu bukti untuk meyakinkan Halil Effendi bahwa kedua bocah itu benar-benar putra tuanku Mustafa Pasha. Ambil penaku ini. Pena ini hadiah darinya ketika aku belajar kod padanya, dan ada guratan namaku di situ. Sampaikan salamku dan katakan aku baik-baik saja. Berjanjilah untuk tiba secepatnya," kata Orhan Aga. "Tenang, semua hal itu maktub," seru Tuan Khotib sambil berlari. "Sesudah ini aku harus berurusan dengan para pedagang senjata itu," pikir Tuan Khotib. Jika terjadi sesuatu pada tuannya,
Semua pembelian harus dibatalkan, dan itu berarti dia akan berhadapan dengan bahaya yang rumit. Sesampainya di tujuan nanti, Orhan Aga dan Murad Aga baru akan tahu bahwa hari itu Selasa 27 Ramadan 1223 Hijriah, Alemdar Mustafa Pasha dalam kepungan ribuan Janisari yang telah memerintahkan diledakkannya gudang mesiu yang tepat berada di ruang bawah tanah kediamannya. Bersamanya 400 pasukan pemberontak tewas dan ratusan lainnya terluka. Berakhirlah hidup wazir yang agung yang hanya 3,5 bulan memerintah daulah yang membentangi 3 benua itu. Rencana besar untuk mengembalikan keluhuran negara Utsmani dengan pembaruan-pembaruan besar